in everything we do. Yes, Lord, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehat ya? Sukacita, amin? Puji Tuhan. Hari ini hari spesial karena kita merayakan atau memperingati hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Oke Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa hari Minggu nanti, tanggal 4 April kita akan ibadah merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, jadi Bapak Ibu setelah ibadah ini boleh langsung daftar. Linknya saya akan bagikan kepada gembala-gembala kakak setelah ibadah Jumat Agung ini selesai. Minta linknya kepada gembala-gembala kakak untuk bisa daftar pada ibadah, untuk ikut ibadah Paskah secara onsite pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di dua pilihan jam 9 pagi atau jam 11 siang. Oke, Bapak Ibu, itu aja pengumuman tambahannya. Kita akan segera memulai ibadah kita. Ini hari yang spesial Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama menikmati semua rangkaian ibadah Jumat Agung ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, duduk tenang di tempat yang nyaman bersama anggota keluarga dan miliki sikap hati yang menyembah. Karena Sang Raja itu hadir bersama kita di rumah kita masing-masing. Selamat menikmati ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup.
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat salib-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Segala hormat, segala sembah untuk-Mu Yesus. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita merayakan Jumat Agung pada saat ini dan ini jadi Jumat Agung yang spesial, yang kedua kali sejak musim yang khusus di musim pandemi ini. Dan di sejarah gereja kita, Rock Balikpapan, ini menjadi Jumat Agung online yang kedua kali ya. Pertama di tahun lalu dan yang sekarang tahun ini kita merayakannya lagi. Mari kita buka hati sama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk
kesempatan lagi kami bisa beribadah, kesempatan lagi kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, memuji, menyembah Engkau, menikmati persekutuan, walaupun kami lakukan di rumah masing-masing, tapi kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang maha hadir, maka ibadah yang kami lakukan di kamar, di rumah, di ruangan manapun kami berada, tetap menjadi tempat yang spesial karena kehadiran-Mu ada bersama dengan kami saat ini. Dan bicara buat kami Tuhan, termasuk kepada hamba-Mu, sementara firman Tuhan disampaikan. Wahyukan diri-Mu dan isi hati-Mu buat kami, karena kami semua terbuka untuk mau setuju berkata ya kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung ini, saya memberi judul I'm not okay, but it's okay. Ya, I'm not okay, saya tidak okay, tapi nggak apa-apa, it's okay gitu ya. Nah, tentunya judul ini ada dalam konteks Jumat Agung. Seperti Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kita ketika dia mengalami kesesakan, mengalami masa sulit. Dia akan disalib atau dia tersalib, bahkan dia mati. Siapa bilang dia oke? Dia tidak oke karena dia menderita, dia tersiksa, dia mati bahkan untuk kita. But it's okay ya. Mari kita buka sama-sama Yesaya pasal 53 ayat 3. Ayat yang menubuatkan akan peristiwa Jumat Agung ini. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Coba highlight itu ya. Biasa menderita kesakitan. Ayat ini merujuk kepada Yesus tentunya ya. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh. Di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus tidak oke ketika dia mengalami peristiwa salib? Ada 3 alasan. Dia disiksa. Dia disiksa. Hari ini kita memperingatinya. Dia benar-benar disiksa dan in memoriam, ya, kita harus mengingat karena semuanya untuk kita. Jadi setiap tahun apabila kita melakukan peringatan in memory Jumat Agung ini, Great Friday, itu menjadi penting supaya kita tahu diri dari mana kita berasal. Ya, kita jahat, kita nggak layak, kita kotor, najis, semua. Ya, nggak ada yang baik-baiknya kita ini. Tapi bayarannya, ganjarannya yang harus kita tanggung ditimpakan kepada dia dan dia ambil itu. Siapa bilang dia oke? Dia nggak oke. Dalam keadaan yang sangat tersiksa, itu nggak oke. Dia disiksa dan sudah tahu siksaannya kayak apa? Mengerikan, ya, mengerikan. Tidak sesederhana yang kita tonton. Sekalipun yang kita tonton yang versi yang paling mengerikan adalah film The Passion,
pun tetap tidak bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya ketika Yesus tersiksa di kayu salib. Yang kedua, dia dihina. Sehina-hinanya. Sehina-hinanya. Sebuah wilayah yang kita sangat protek hingga saat ini, yaitu nama baik. Ya, kamu bisa hina siapapun, asal jangan hina keluarga saya, asal jangan hina orang tua saya, asal jangan hina istri saya, asal jangan hina anak saya atau siapapun. Rupanya nama baik atau reputasi ini begitu pentingnya, sehingga Yesus harus menanggungnya. Yang sampai sekarang banyak di antara kita masih gagal untuk bisa memilah mana yang mahal dalam kehidupan kita. Yang kalau bisa saya tawarkan kepada saudara, yang mahal adalah darah Yesus, yang mahal adalah kehidupan Yesus, lebih mahal dari reputasi kita, lebih mahal dari nama baik kita. Seberapa baik sih nama baik kita dibandingkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. So dikasih Tuhan, kita kan menjadi baik bukan karena apa yang kita buat, kita menjadi baik karena apa yang Tuhan buat. Tidak ada baik-baiknya kan kita ini. Siapa yang keturunan darah biru yang bisa bangga dengan nama baiknya. Darah biru pun tetap ada cacat dan celanya. Dari mana kita berasal dan siapa kita? Kita harus ingat kita menjadi ada saat ini dengan segala kemegahan by grace and mercy and kindness and goodness because of Jesus. Dia dihina. Dia dihina, sehina-hinanya. Jadi seharusnya kita tidak punya masalah dalam hal merasa dihina. Karena semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Saya tahu prakteknya tidaklah mudah ketika kita mengalami konfrontasi dari orang-orang, diprovokasi dan intimidasi, didiskreditkan oleh orang-orang. Tetapi puji Tuhan, kita kembali merayakan Jumat Agung ini supaya ingat bahwa semua yang paling hina sudah ditanggungkan kepada Yesus. Untuk kita, jangan lupa. Untuk kita, demi kita, bagi kita, karena kita. Kitalah alasan dia menanggung kehinaan. Yang paling berat, kenapa dia tidak oke? Dia dibunuh. Dia dibunuh. Dan saya beritahu kepada keluarga rohaniku yang menyaksikan firman Tuhan ini, mengikuti firman Tuhan ini. Itu bukan drama, itu bukan drama, itu bukan settingan, ya, itu bukan rekayasa sorgawi. Yesus benar-benar mati. Dia dalam kemanusiaannya, dia mati. 3 alasan ini cukup untuk menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa ketika Yesus dalam peristiwa Jumat Agung, dia diserahkan dan dia mati di kayu salib. Dia tidak benar-benar oke. Keadaannya, rupanya. Ayat yang baru kita baca barusan sangat jelas menunjukkan kepada kita. Ya, rupanya dipandang hina, dia menderita kesakitan. Dia biasa menderita kesakitan. Ya, karena menanggung kejahatan kita. Dia mengalami kesengsaraan. Lihat, saudara dikasih Tuhan, Yesus tidak oke, ya. Tidak dalam keadaan yang baik, maksudnya tubuhnya benar-benar rusak, hancur, mentalnya, ya, psikologisnya pun dihantam, tubuhnya dihantam, psikologisnya juga lewat hinaan, lewat cercaan, lewat olok-olokan. Mari kita ingat semuanya ini dan pada puncaknya dia mati, dia dibunuh. Lantas dari mana kita tahu bahwa Yesus oke dalam penyalipannya? Ya, I'm not okay, but it's okay. Sudah jelas Yesus tidak dalam keadaan yang baik, tidak dalam keadaan yang oke. Tapi it's okay. Dari mana kita tahu Yesus bilang it's okay, enggak apa-apa. Oke aja. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat ayat 7 dari pembacaan kita tadi. Dia dianiaya, tetapi perhatikan, dia membiarkan diri ditindas. It's okay. Yesus membiarkan dirinya, ya. Yesus menyerahkan dirinya. Dia tidak sebenarnya diserahkan, dia menyerahkan. Nyawanya dia serahkan, ya.
Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulut. Itu jelas bahwa bagi Yesus it's okay. Dia mengalami keadaan yang not okay. It's okay bagi Tuhan Yesus. Dia membiarkan diri ditindas, dia tidak membuka mulutnya. Alkitab bilang, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang bodoh, yang keluh. Sudah tahu mau dibunuh, mau juga digiring, digunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dua alasan ini, yaitu membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, cukup untuk memberikan alasan kepada kita bahwa bagi Yesus it's okay. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dia menyerahkan hidupnya bagi kita. Tidak apa-apa, it's okay. Sekali lagi, ini bukan pernyataan sinis. Ini adalah pernyataan yang tulus dari Tuhan yang mengasihi kita. Bahwa dia benar-benar mau memberikan hidupnya karena kita. Lantas kira-kira apakah yang mendorong Yesus mau melakukannya? Sebegitu bodohkah? Sebegitu keluhkah menurut ayat tadi? Sampai dia mau digunting bulunya dan dibantai. Apa yang mendorong Yesus mau melakukannya? Jangan lupa Kidung Agung 8 ayat 6, ayat yang epik sekali. Kenapa epik? Suka dikutip oleh banyak orang, khususnya pada bagian tertentu. Dia bilang begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Nah ini yang suka orang kutip, karena cinta kuat seperti maut. Siap ya, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan, gigih seperti dunia orang mati. Oke. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Jadi ini yang menggambarkan apa yang menjadi alasan kenapa Yesus mau tetap menanggung kita. Tetap berkata it's okay sekalipun dia not okay. Karena cintanya kepada kita. Cinta yang kuat seperti maut. Bahkan maut pun tidak bisa menghalangi cintanya kepada kita. So dikasih Tuhan, saya mau selesai dengan 3 memorandum setiap kita merayakan Jumat Agung. Ada 3 memo, ada 3 catatan penting, ada 3 peringatan yang harus kita refresh setiap tahun ketika kita memperingati Jumat Agung. Dalam rangka Yesus yang dalam keadaan yang tidak baik, ya, not okay, ya, dalam keadaan yang tidak enak dilihat, bahkan rupanya dipandang hina, Alkitab bilang tadi. Dia bilang it's okay, dia harus menghadapi itu. Ada 3 memorandum yang menjadikan alasan dia melakukannya. Nomor 1, kita harus ingat bahwa kita dikasihi Tuhan. Sepertinya pelajaran kita beberapa minggu yang lalu dengan tema Saya Disayang Tuhan akan menjadi tagline baru bagi keluarga besar kita di Rock Balikpapan. Untuk selalu ingat bahwa saya disayang Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita alami, coba perhatikan baik, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Mari kita kembali kepada Yesus. Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan. Lihatlah dia. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Dia bilang, it is finished. Sudah selesai. Artinya apa? Artinya semua yang pernah diperjuangkan oleh manusia dimanapun, Tuhan sudah selesaikan. Semua race, semua pertandingan kehidupan untuk perkenanan kepada Tuhan, kepada Allahnya. Bagi kita umat yang ditebus oleh darah Yesus sudah selesai. Di luar sana masih banyak orang mau berkenan kepada Tuhannya. Mau berkenan kepada Allahnya. Dengan berbagai ritual, berbagai cara. Bahkan mereka mau mati syahid, ya, mau menjadi martir demi mereka mendapatkan tempat yang lebih baik. Saudara, kita beda. Yang mati biar Tuhan saja. Kamu tidak akan kuat, kata Yesus. Biar aku saja, gitu ya. Dia yang mau menanggung semuanya. Bukan kita yang disuruh mati. Dia tidak suruh kita martir. Walaupun pada situasi tertentu dalam kehidupan umat percaya, dalam sejarah gereja, memang banyak yang martir. Banyak yang martir, banyak yang mati syahid.
Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan kepada mereka karena tidak semua dipanggil untuk menjadi martir. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, sebenarnya bagi dia mati sebagai martir masih lebih mudah daripada hidup sebagai martir. Nah, kita inilah orang yang hidup sebagai martir. Kenapa kita hidup sebagai martir? Karena dalam kehidupan kita hari ini, kita sudah tersalibkan bersama dengan Kristus. Kita sudah mati bersama dengan Kristus. Nanti kita lihat poin berikut di bawahnya. Tapi yang pasti, hal ini, peristiwa Jumat Agung, kiranya menyegarkan ingatan kita lagi sekarang bahwa kita dikasihi Tuhan, kita disayang Tuhan. Jangan hakimi dirimu hanya karena keadaan yang kamu pikir tidak baik. Kalaupun kita mengalami rasa sakit dan rasa tidak baik, kalau itu untuk pertumbuhan iman kita yang kita sebut growing pains, it's okay. Kita juga bisa kutip perkataan Tuhan ini. Katakanlah bila ini dikatakan Tuhan, I'm not okay but it's okay. Sekarang dalam pertumbuhan rohani kita mengalami rasa sakit. Ingat 3 proses, rasa sakit karena gejala yang normal. Dalam proses pertumbuhan, itu bicara hubungannya dengan weakness kita, dengan kelemahan-kelemahan sikap dan perilaku kita, karena mungkin kita sombong, karena mungkin kita lemah dalam keuangan, pornografi, kita baperan dan seterusnya. Dan kita mengalami rasa sakit karena kita sedang bertumbuh, kita mau melakukan firman Tuhan, kita menyangkali diri kita, menahan diri. Nah, rasa sakit itu mungkin bisa bilang kita tidak oke, but it's okay ya. Mungkin rasa sakit karena perubahan musim kehidupan kita. Mungkin rasa sakit karena didikan Tuhan. Artinya hari ini pun ketika kita merasa I'm not okay. Tapi kalau itu dalam proses pertumbuhan, it's okay. Ya, relakanlah dirimu. Ya, so dikasih Tuhan ya. Alkitab bilang dan bertobatlah. Maka kita lihat semuanya menjadi baik. Jadi kalau Anda mengalami keadaan yang tidak oke hari-hari ini, it's okay. Relakan dirimu, pandang Tuhan. Berserah kepada Tuhan, terus lakukan bagianmu, bekerjalah, carilah uang sebagaimana kita bisa melakukannya. Kalaupun dengan segala upaya kita hanya mendapat tidak banyak dari yang kita harapkan. I'm not okay, but it's okay. Ya, jangan tekan dirimu, jangan terlalu keras sama diri saudara. Sayangi dirimu, ya, sayangi keluargamu, berbahagia dan bersukacitalah kenapa Tuhan mengasihi kita. Katakan sama-sama, saya disayang Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Wow, ini menjadi memo yang pertama. Ayatnya adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar. Because God so love, sangat mencintai kita. Mari saudara, saya sebenarnya lagi mau bilang buat kita semua, kita sebenarnya tidak sedang krisis cinta. Kita tidak sedang krisis tidak dikasihi, tidak disayang. Mungkin kita nggak disayang oleh orang yang kita harapkan sayang kita. Mungkin itu adalah suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mantu kita, mertua kita, orang tua kita sendiri atau siapapun. Mungkin kita tidak mendapatkan, tapi bukan berarti kita krisis cinta. Yang paling besar cinta yang kita butuhkan, itu yang kita punya. Kasih Tuhan. Jadi kalau dibandingkan dengan apa yang manusia bisa berikan, dengan apa yang Tuhan bisa berikan, harusnya kalau kita bijak, kita berbahagia dengan apa yang Tuhan bisa berikan. Karena memang manusia terbatas memberikannya. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, kita semua, siapapun Anda yang mendengarkan kebenaran ini, saya tidak peduli keadaan apapun yang Anda sedang alami hari ini. Saya cuma bilang buat Anda sedang tidak krisis dicintai. Anda sedang tidak krisis cinta. Anda sebenarnya dicintai, Anda sedang disayang, Anda pusat kasih dari kasih yang begitu besar, kata Yohanes 3:16, yaitu kasih Tuhan. Dan jangan lupa kita sudah belajar apa beda agama sama kekristenan, ya di Jumat Agung ini kelihatan bedanya. Agama usaha manusia cari Tuhannya dengan berbagai ritual agama, dengan berbagai syarat dan syariah. Tapi Kristen beda.
Tuhan yang cari manusia, bukan manusia yang cari Tuhan. Dan peristiwa inilah kita benar-benar diyakinkan bahwa Tuhan memang yang cari kita. Kita gagal mencari Tuhan. Dan Tuhan yang berinisiatif mencari kita. Kenapa? Karena Dia begitu besar mengasihi kita. Yang kedua, memo yang kedua setiap kita merayakan Jumat Agung adalah kita harus ingat bahwa kita punya nasib yang baru. Kita punya nasib yang baru. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah ini Jumat Agung. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus, katakan sama-sama. Sama seperti Kristus. Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga, perhatikan, kita akan hidup dalam apa? Dalam hidup yang baru. Jadi Jumat Agung kasih ingat kita bahwa kita punya nasib yang baru di dalam Yesus. Kapan terjadinya? Ketika kita hidup di dalam Yesus, yang berarti kita mengakui Yesus telah mati dalam kehidupan kita, bagi kita. Nah pada saat yang sama, kita sebenarnya harus ingat bahwa cerita kita sudah baru. Nasib kita baru. Di dalam Yesus, kita punya hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yes. Yang baru sudah datang. Jadi, saudara dikasih Tuhan, tidak usah terlalu deal kepada masa lalu kita. Mobil punya spion kecil, tapi kaca depan lebih besar. Spion ada? Yes, perlu supaya kita sekali-sekali melihat ke belakang. Sekali-sekali, bukan selalu. Sebab yang harus selalu kita lihat adalah kaca depan. Pandangan ke depan waktu kita setir mobil. Spion tetap ada. Kecil satu, kiri kanan ada. Ya, kecil-kecil saja, cukup. Ya, untuk kita hanya evaluasi, untuk kita bisa sadar diri dari mana kita berasal, kita tahu latar belakang kita. Cukup. Tapi yang penting adalah kaca besarnya, yaitu masa depan kita. So dikasih Tuhan, di dalam Kristus kita punya nasib yang baru, punya cerita yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu. Jadi tidak usah hidup sebagai zombie. Hidup orang yang sudah mati di masa lalu dihidup-hidupkan di hari ini. Terus kita bilang kepada orang yang kita marah, kamu belum tahu siapa saya, gitu ya, dengan bangganya. Kamu tidak tahu siapa saya. Siapa saya yang dulu, yang jahat, yang jelek itu sudah mati. Jangan dizombikan lagi, jangan dihidupkan lagi. Kita sudah baru dalam Tuhan. Manusia baru, lahir baru, hidup yang baru, cerita yang baru, story-nya baru. Mari lihat ke depan karena kita punya hidup yang baru dalam Tuhan. Ini luar biasanya yang harus kita ingat dalam peristiwa Jumat Agung ini. Yang ketiga, yang terakhir, memo yang pertama adalah kita dikasih Tuhan. Yang kedua adalah kita punya nasib yang baru. Memo yang ketiga adalah kita punya hidup dengan kepastian. Lewat peristiwa kematian Yesus, lewat peristiwa Jumat Agung ini, kehidupan kita menjadi pasti, ya, enggak PHP gitu ya, tapi pasti. Amsal 23:17 bilang, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kenapa? Mereka lebih kaya, mereka berdosa, mereka bohong, mereka tipu-tipu, tapi lebih kaya. Mereka berdosa, apapun kata manusia. Jangan iri kata Tuhan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18, karena apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi memo yang ketiga adalah kita punya kepastian akan masa depan kita dan harapan kita tidak akan hilang. Hiduplah berpengharapan hari-hari ini. Jangan putus harap di dalam Tuhan. Terus bangun dirimu, bangun keyakinanmu. Wow, selagi kita diberikan nafas dan kehidupan, kita diberikan keluarga kecil kita, diberikan pekerjaan walaupun mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Mungkin I'm not okay hari-hari ini, but it's okay. Kalau itu dalam proses pertumbuhannya. Coba belajarlah berdamai dan menikmati kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Karena apa? Karena kita hidup dengan kepastian. Tidak raba-raba lagi. Apa sih pasti hidup dalam Tuhan? Kekekalan kita sudah dijamin. Keselamatan kita sudah dijamin. Apalagi berikutnya? Tentunya masa depan kita. Hari depan yang penuh dengan harapan kata Alkitab. Kita punya masa depan atau kita punya pengharapan tidak akan sia-sia.
Kenapa sih tidak kita percaya ini saja dan kita melangkah, kita melakukan semuanya dengan baik, dengan setia, maka kita akan melihat bahwa semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita pasti akan digenapinya karena kita ada di dalamnya. Kita tidak keluar dari dalam rencana Tuhan. Kita selalu setuju dengan Tuhan. Kita akan menggenapi apa yang Tuhan sudah tentukan buat kita. Yes, luar biasa. Mari saya rindu walaupun perkataan ini menjadi perkataan kita hari-hari ini, I'm not okay, tapi katakan, but it's okay, nggak apa-apa ya. Saya lagi nggak okay sih, tapi it's okay. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah punya teladan Yesus. Yesus dalam peristiwa penyalipan, dia not okay. Dia disiksa, dia dihina, bahkan dia dibunuh. Saya bilang itu okay, itu nggak okay. Tapi Yesus bilang, kira-kira ya ini saya mengira ya. Yesus tidak bilang begitu langsung, tapi saya percaya. Yesus bilang it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang dia rela melakukannya. Dia sempat negosiasi, itu sebabnya kenapa saya bilang dia nggak oke sebenarnya. Dia sempat negosiasi kalau bisa cawan ini lalu daripada aku. Tapi karena engkau yang mengatakannya, terjadilah seperti kehendakmu. Keren banget, it's okay kata Tuhan karena engkau yang mengatakannya. Jadi ini kan teladan buat kita. Kalaupun keadaannya tidak baik, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang mau, firman Tuhan yang berkata, it's okay gitu ya. Mengampuni, dia sudah bikin sakit hati saya, I'm not okay untuk mengampuni. But it's okay untuk mengampuni. Kenapa? Yesus sudah menjadi contoh buat kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita ada di dalam kehendaknya. Dan masa depan pasti menantikan kita dengan luar biasa. Yes, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapak terima kasih, kami sangat bersyukur untuk pesan yang Engkau sampaikan di Jumat Agung tahun ini. Engkau pernah mengalami keadaan yang tidak baik, tapi Engkau oke melakukannya karena Engkau begitu mengasihi kami. Hari ini mungkin kami pun mengalami situasi yang sama, tapi kami telah belajar dari Engkau sendiri Tuhan, bahwa kalau kami mau bertumbuh, kami mau taat melakukan firman-Mu, it's okay. Kami mau melakukannya dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan karena kami mengasihi Tuhan. Mungkin situasinya not okay, tapi it's okay karena kami mengasihi Engkau. Kami rela, kami tidak terpaksa, kami melakukannya dengan cinta karena Engkau pun melakukannya ketika menebus kami dengan cinta-Mu. Maka sekarang kami mau melakukannya dengan memperingati korban tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus ini. Sebab itu sucikan roti dan anggur hamba-hamba-Mu yang melayani di rumah masing-masing. Mari jemaat kita semuanya berdiri. Kita hormati Tuhan, ini menjadi spesial karena ini Jumat Agung. Dan kita mau bersekutu di dalam tubuh dan darah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap perjamuan kudus katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan roti saudara dan dibagikan kepada anggota keluarga saudara. Kita melakukan ini dengan mengingat 3 hal. Bahwa aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darah-Nya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan peringatan berikutnya supaya kita tidak jadi lemah dan putus asa. So dikasih Tuhan, mari pegang roti saudara dan angkat tinggi-tinggi. Tangan kiri Anda memegang dada Anda sebagai tanda penyerahan. Pandang Yesus yuk. Kami tidak bermain-main melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh melakukannya dan mata kami tertuju kepadamu. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak main-main ketika menyerahkan hidupmu. Menyerahkan tubuhmu bagi kami Tuhan. Sebab pada malam waktu diserahkan, Ia mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku kata Tuhan. Gereja bukankah roti perjanjian kita angkat tinggi dan ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal. Dengan firman yang hidup, dengan tubuh dari Yesus Kristus. Amin. Makanlah dengan syukur dalam nama Yesus. Sekarang siapkan cawan perjamuan kudus Anda. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, perbuatlah yang jadi peringatan akan aku. Dan sekarang, sudah dikasih Tuhan,
Sesuai dengan firman Tuhan tadi berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus kita disembuhkan. Saya mau kita menaruh iman kepada darah Yesus yang telah sempurna memulihkan kehidupan kita. Tidak hanya penyakit kita, tapi keselamatan kita dikembalikan. Maka sekarang mari pegang bagian sakit Anda. Taruh iman kepada Tuhan. Aku menaruh iman, mengangkat cawan ini dan memegang bagian sakit kami. Kalau tidak sakit, taruh tangan kanan, tangan kirimu di dadamu sebagai tanda penyerahan. Pandang Yesus dan aku berdoa Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi. Aku berdoa Tuhan, bagian sakit manapun yang dipegang oleh jemaatmu, yang diderita oleh mereka, aku berdoa dipulihkan oleh karena kuasa darah-Mu. Dan kami berjanji Tuhan bahwa kehidupan yang Kau berikan adalah kehidupan bagi Kristus. Untuk memperluas kerajaan-Mu dan menyatakan Kristus bagi siapapun Engkau utus kami dimanapun. Kami tidak hanya berbangga kami dapat kesembuhan, tapi kesembuhan ini akan menjadi kesembuhan bagi banyak orang. Karena kami mau diutus oleh Tuhan. Gereja, bukankah cawan perjanjian kita angkat tinggi ucapkan syukur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah yang memulihkan kita. Darah yang menyembuhkan kita, amin. Darah Tuhan Yesus Kristus, amin. Minumlah dengan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, Bapa terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Secara khusus di Jumat Agung ini, kami mau menghargai, mau mengembalikan respek, hormat, syukur, terima kasih kami bagi pengorbanan-Mu yang tidak pernah sia-sia, yang tidak pernah Engkau lakukan dengan ketidakbenaran, karena drama, karena main-main. Engkau melakukannya karena sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Engkau memang serius melakukannya. Kematian-Mu benar-benar terjadi karena Engkau mengasihi kami. Dan karena itu kami mengucap syukur. Bahkan sampai sekarang pun kuasa kematian-Mu Tuhan, sampai pada kebangkitan-Mu, itu terus terjadi dalam kehidupan kami. Dengan percaya kami dipulihkan, disembuhkan oleh karena bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya nasib yang baru, kami dikasih oleh Tuhan. Kami punya masa depan di dalam Tuhan. Kami punya kepastian di dalam Tuhan. So thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur hidup yang kami hidupi hari ini adalah hidup yang tidak pernah sia-sia. Apapun yang kami alami, apapun yang kami punya, mungkin itu sedikit, mungkin itu bagi manusia mungkin hal kecil. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang kecil. Semuanya menjadi berarti karena kami hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Kami mensyukurinya, kami tidak menyesalinya, kami tidak bersungut-sungut. Karena kami tahu ini adalah bagian yang Tuhan tentukan bagi kami. Sambil terus Engkau mengangkat kehidupan kami, kehidupan umat-Mu. Meteraikan firman-Mu. Dan terima kasih untuk perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara, kita akan selesai ibadah pada Jumat Agung saat ini. Dan kembali saya mengingatkan, hari Paskah nanti, hari Minggu, kita akan celebrate hari Paskah di on-site 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Perlu mendaftar, karena pengalaman Jumat Agung, ibadah jam 9 sudah penuh pendaftarannya. Seminggu sebelum, mungkin hampir 2 minggu sebelum ketika Pak Yunus sudah umumkan, itu langsung penuh ibadah yang jam 9 ya, sudah dikasih Tuhan. Maka Anda perlu mendaftarkan diri karena kami perlu mengatur ruangan supaya prokesnya tidak dilanggar gitu ya. Kalau dilanggar maka gereja akan ditegur oleh Satgas dan kita tidak bisa beribadah secara onsite. Jadi Paskah silakan habis ibadah ini langsung mendaftar yang jam 9 dan jam 11. Tapi online tetap ada ya. Jam 7 pagi dan setengah 9 pagi. Tetap diadakan ibadah online seperti ini. Baiklah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sudah bisa mengangkat gadget Anda. Secara virtual kita akan memberikan persembahan. Bapak kami akan memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan dengan penuh cinta, penuh kasih. Karena kami melakukannya, karena kami mengasihi Tuhan. Bukan saja supaya kami diberkati, karena memang yang menabur akan menuai. Tapi lebih dari itu, kami sangat percaya bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berikan sekali lagi persembahan syukur dan mengembalikan perpuluhan dengan penuh cinta karena kami mengasihi Tuhan. Bapa, kami mau mengangkat tangan buat Indonesia. Terima kasih untuk keadaan yang semakin baik,
untuk Balikpapan, Kalimantan Timur yang semakin baik. Dan terima kasih kami sudah bisa ibadah secara onsite hari ini di dalam Jumat Agung ini. Dan terima kasih untuk ibadah online terus terjadi. Kami percaya kami disayang Tuhan, kami dipelihara Tuhan, kami percaya kami biasa ditolong Tuhan, karena kemurahan Tuhan melingkupi kami seumur hidup kami. So terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Bapa terima kasih. Dan sekarang so dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, aminkan dengan antusias. Karena kita sedang setuju dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Mari buka tangan saudara. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Bahkan kita mau belajar untuk memperkatakan berkat, mengucap berkat, memperkatakan iman buat dua tangan kita. Kita kepalkan dan kita berkata bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan sini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, saya percaya pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Dan para imam, mari tumpangkan tangan di atas kepala jidat anggota keluargamu dan terimalah berkat imam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri kau kasih karunia. Yes. Tuhan hadapkan wajah kepadamu, terimalah shalom, terima damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati katakan sama-sama, amin, 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 amin. Yes, selesai ibadah jangan lupa langsung mendaftar untuk ibadah onsite yang mau ibadah onsite di hari Paskah hari Minggu nanti. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom.